Dan video ini akan saya upload di grup Telegram, akan saya kunci Telegramnya sehingga video ini hanya bisa ditonton dari Telegram Mizwan Academy. Jadi teman-teman jangan sampai keluar dari grup ya, karena aksesnya ada di situ. Oke teman-teman, kita akan mulai materi persiapan traders. Persiapan awal seorang trader sebelum terjun ke dalam bisnis trading. Sama halnya seperti orang mau berperang teman-teman ya. Orang mau nembak cewek, orang mau ngelamar kerja itu kan ada persiapannya Pak ya. Kalau mau nembak cewek harus punya duit, harus punya cinta. Kalau mau kerja harus punya CV, harus punya pengalaman. Kalau mau perang harus punya senjata, harus punya peluru. Trading pun sama, itu ada persiapannya. Saya nggak pengen teman di sini asal dengar orang, oh saya mau trading, saya deposit di Binance sekian-sekian, klik buy, klik sell, boncos, pusing kepalanya. Saya nggak pengen teman-teman seperti itu. Saya pengen di sini teman-teman melaksanakan trading ini sebagai sebuah bisnis yang ada sistemnya. Jadi tidak asal-asalan masukin tuh ada reasonnya, ada datanya. Jangan sampai asal-asalan masukin. Pak kenapa buy coin ini Pak? Ya karena saya pengen buy Pak. Nah itu asal-asalan. Yang benar adalah Pak kenapa buy coin ini? Ya karena saya punya datanya Pak. Nah itu baru buy. Ya, jadi saya nggak mungkin beli koin apa Pak? Doge. Saya nggak mungkin beli koin apa? Mock. Saya nggak mungkin beli koin-koin yang nggak jelas teman-teman. Saya pasti beli koin yang ada reasonnya, apa alasannya dari situ. Itu persiapannya. Di sini kita akan membahas dulu dari awal, tapi ya yang kita bahas adalah pengertian trading, definisinya dan analoginya di dunia real seperti apa nanti akan saya sampaikan sehingga teman-teman bisa punya gambaran ya bahwa apakah saya harus all out di sini atau apakah saya harus keluar dari bisnis trading. Jadi nanti akan tercipta di situ teman. Nanti akan saya berikan analoginya biar teman-teman jelas. Kemudian alat apa aja yang harus teman-teman siapkan dari device dan dari software dari aplikasi apa aja yang harus siapkan nanti akan saya kasih tahu. Kemudian modal minimal dan modal ideal. Modal minimal ada, modal ideal ada, modal minimal ada. Ideal dan minimal itu beda teman-teman. Kemudian nomor 4, make profit from market, step by stepnya seperti apa, urutannya seperti apa, nanti kita akan berikan urutan biar teman-teman bisa profit konsisten. Profit konsisten itu bukan berarti kaya loh teman-teman ya. Jadi salah pikir dan sesat pikir nih, logical fallacy namanya. Itu adalah ketika orang berpikir bahwa profit konsisten sama dengan kaya. Profit konsisten tuh bakul bakso itu jualan bakso di pasar dia profit konsisten Pak. Tapi kan dia nggak punya Alphard, tapi dia profit konsisten. Loh Pak kenapa Pak? Kok bakul bakso di pasar kok profit konsisten tapi nggak punya Alphard? Ya karena modal jualan baksonya pakai gerobak Pak. Makanya dia udah punya motor NMAX aja udah keren gitu loh. Karena modal jualan baksonya itu kurang dari 15 juta dari gerobak kan. Jadi profitnya dia walaupun dia profit konsisten tapi dia nggak punya Alphard. Tapi kalau kita tahu teman-teman ada bakul bakso di DP Mall atau di Grand Indonesia gitu ya, di Jakarta mall-mall gede, bakul bakso itu punya Alphard Pak ownernya Pak. Bahkan punya Lamborghini ownernya. Loh kok bisa Pak Is? Ya karena modalnya dia jualan bakso di dalam Grand Indonesia itu juga 10 miliar 15 miliar teman-teman. Maka returnnya dia atau profitnya dia juga pasti besar. Jadi jangan samakan cara saya ngajarin profit konsisten sama dengan teman-teman harus kaya. Ini sesat pikir ya. Saya di sini ngajarin teman-teman biar dapat duit terus Pak. Kalau modal teman-teman mohon maaf $100 $200 itu juga nggak bisa instan kayaknya. Itu butuh proses. Jadi nanti harus ditanamkan betul-betul kalimat saya teman-teman, harus bisa membedakan bahwa saya di sini ngajarin profit konsisten, bukan kaya instan. Saya pun nggak kaya instan Pak ya. Saya pun nggak kaya instan teman-teman. Ngawur aja. Saya belum punya Lamborghini Pak. Ya. Saya pun nggak kaya instan gitu. Oke, saya bahas teman-teman di sini pengertian trading. Apa itu trading? Sesuai dengan namanya, dalam bahasa Inggris trade memiliki arti bertukar atau melakukan pertukaran baik barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan trading pada masa lalu dikenal sebagai barter hingga ditemukannya alat tukar yang terstandarisasi berupa mata uang. Kini aktivitas trading berkembang juga menjadi trading kripto, forex, gold, dan saham. Jadi trade itu adalah terminologi atau bahasa teman-teman yang artinya adalah jual beli. Jadi kalau kita zaman Firaun dulu Pak, kita jual beli itu kita ngasih emas kita dapat onta gitu. Kita ngasih emas dapat bawang, kita ngasih emas dapat gandum. Itu zaman Firaun dulu. Itu artinya apa? Emas berapa gram itu senilai dengan gandum. Emas berapa kilo setara dengan onta gitu Pak. Itu namanya trade. Jadi kalau kita bilang teman-teman, Pak berarti saya beli martabak juga saya trading martabak Pak. Iya. Teman-teman keluar sekarang ke rumah beli martabak di pinggir jalan, teman-teman sedang trading martabak itu. Jadi nggak usah serem-serem Pak dengan terminologi yang namanya trading itu nggak usah serem-serem. Itu adalah perilaku kelakuan kita tiap hari Pak. Kita melakukan trade, kita melakukan pertukaran.
Jadi teman-teman di sini punya mobil, punya motor, itu teman-teman hasil trade dari duit yang teman-teman miliki dulu. Duitnya di trade dengan motor, duitnya di trade dengan mobil. Lah dalam hal ini teman-teman belajar, teman-teman punya duit untuk beli kripto. Gitu loh, Pak. Jadi seorang trader kripto atau seorang pengusaha trading kripto harian, day trader, dan seorang bakul cabai itu nggak ada bedanya, Pak. Kok bisa nggak ada bedanya, Pak Is? Seorang bakul cabai, Pak, dia punya duit 100 juta, dia beli cabai 1 ton, ya. Terus dia beli cabai 1 ton di Wonosobo, dijual di Semarang, dapat 150 juta. Dia profit 50% dari modal 100 juta dikurangi biaya bensin truk, biaya sopir, biaya gaji sopir, biaya sewa truknya dan lain-lain. Akhirnya dia profit bersih 10-15% tiap hari. Itu adalah bakul cabai, Pak. Tapi kan sulit, Pak, nyari cabai di Dieng. Nah, teman-teman juga sama. Teman-teman punya duit 100 juta, beliin XRP, XRP naik 25%, itu profit teman-teman. Nah, kunci di sini adalah kita mempelajari bagaimana cara mencari koin kripto yang benar, Pak. Jadi kayak seorang bakul cabai mencari cabai yang benar, Pak. Jadi nyari cabai itu ada ilmunya, Pak. Jangan salah, teman-teman. Teman-teman kira seorang tengkulak cabai, yaitu dagang cabai di pasar, dia nyari tengkulak di Dieng sana, di petani sana. Dia nggak asal-asalan, Pak. Dia pakai ilmu. Dia pakai pengalaman untuk mencari cabai terbaik. Biar apa? Biar nanti sampai Semarang nggak busuk, Pak, cabenya. Sampai Semarang nggak busuk, bisa dijual, dia laku 50%. Dikurang-kurangin biaya operasional dan lain-lain. Trader pun juga sama. Kalau pengen teman-teman cuan, teman harus bisa mencari koin yang memiliki potensi bahwa dia bisa naik, seperti cabai yang dibeli 100 juta 1 ton tadi bisa jadi 150 juta 1 ton di Semarang. Pun sama teman-teman milih koin yang bisa naik segitu, dan itu ada ilmunya, Pak. Jadi saya bisa simpulkan bahwa bakul cabai dan trader nggak ada bedanya. Lu kok bisa nggak ada bedanya, Pak? Bedanya adalah bakul cabai harus ke Dieng, Pak, cari cabai. Capek. Trader hanya perlu di depan komputer, di depan laptop, mencari koin-koin yang berpotensi. Itu trader. Nah, jadi hidup itu pilihan, Pak, sebenarnya. Jadi jadi pengusaha cabai, jadi pengusaha mobil, pengusaha apapun, pengusaha kripto, trader kripto, monggo. Karena semua ada ilmunya. Nyari mobil yang murah tapi bagus kondisinya juga ada ilmunya, ya. Nyari cabai ada ilmunya, nyari koin ada ilmunya. Nah, disinilah kita akan belajar ilmu tersebut, sehingga ketika kita beli koin, kita akan selalu dapat harga murah dan kita akan bisa jual di mahal, sehingga kita akan dapat profit dari spread atau dari selisih dari harga tersebut. Jadi kalau saya beli XRP 100 juta, harapan saya XRP bisa naik 10-100% ke depan, saya profit. Dan mencarinya itu ada ilmunya. Nah, dalam hal ini kan kita terapkan untuk day trading. Jadi kita akan mencari koin-koin yang berpotensi naik 1-3% tiap hari untuk kita tradingkan harian, teman-teman. Day trading, kira-kira gitu. Dalam hal ini instrumen yang kita tradingkan ya bisa kripto, bisa forex, bisa saham. Kripto itu ada jenis tradingnya dua, yaitu trading spot dan future, derivative trading. Teman bisa trading spot itu pakai duit yang teman miliki. Jadi teman-teman punya duit 100 juta ya hanya bisa beli koin sebesar 100 juta. Itu kalau di crypto spot, dan hanya teman-teman bisa cuan itu kalau marketnya naik, itu trading spot. Kalau trading future beda, Pak. Teman-teman punya duit 100 juta tapi teman bisa beli koin sebesar 1 miliar, Pak, sorry. Jadi padahal duit teman-teman di kantong tuh 100 juta di wallet, ya, wallet brokernya. Tapi teman-teman bisa beli koin seolah-olah beli 1 miliar koin. Padahal duitnya 100 juta. Kok bisa, Pak? Itu namanya leverage. Duit kita dikalikan lebih besar, dengan harapan profit kita bisa makin besar, tapi ketika loss juga makin besar. Jadi pedang bermata dua. Makanya kan banyak orang yang bilang bahwa kalau pemula jangan trading future gitu, kalau pemula tradingnya spot aja gitu. Kan banyak yang ngomong gitu. Itu gak masalah, Pak, sebenarnya. Jadi trading spot dan trading future itu sama-sama serem kalau nggak paham. Tapi trading spot dan future itu sama-sama ya mudah lah kalau saya bilang, kalau paham. Nah, jadi poin di sini adalah teman-teman tuh harus paham, ya, bukan soal spot atau future-nya, tapi harus memahami. Nah, trading spot itu tidak jauh lebih fleksibel dibanding trading future. Trading future jauh lebih fleksibel karena dia bisa naik bisa turun. Market naik kita buy kita cuan, market turun kita sell kita cuan. Jadi kita trading dua arah, teman-teman. Bisa trading dua arah. Bisa trading naik, bisa trading turun. Enak, teman-teman. Itu crypto future. Kemudian trading forex, teman-teman, itu jenis tradingnya juga derivatif, juga future namanya. Cuman yang ditradingkan mata uang, bukan kripto, mata uang negara. USD, GBP, JPY, AUD, ya, kemudian NZD, kemudian CHF dan lain-lain lah. Tapi yang paling terkenal kan
GBP USD, GBP JPY gitu kan, XAU USD. Itu mata uang negara teman-teman yang di trading kan itu, tapi jenis tradingnya sama, leverage juga, future trading juga, derivative trading juga. Artinya teman-teman bisa trading naik, bisa trading turun. Beda dengan crypto spot hanya bisa naik. Jadi yang bisa naik turun tuh namanya adalah future trading atau derivative trading, trading kontrak lah intinya. Trading di apa untuk memprediksi harga di masa depan akan naik atau turun. Poinnya seperti itu, biar bahasanya gampang, biar bagi yang pemula ini nggak sulit. Yang penting tentu disuruh memprediksi harganya akan kemana, naik atau turun. Dan itu ada ilmunya, ada caranya. Jadi kita nanti akan bisa membeli di tempat yang tepat dan menjual di tempat yang tepat. Itu derivative trading. Kalau spot hanya bisa beli, Pak. Kalau turun kita boncos, itu spot. Kemudian kalau saham itu jenis tradingnya juga spot di Indonesia ya. Di luar negeri sudah ada trading saham future. Pakainya aplikasinya itu brokernya namanya Swap ya, atau TradeStation. Nah itu broker-broker yang umurnya udah 10 tahun lebih, dia legend banget teman. Itu bisa future saham. Tapi di Indonesia nggak boleh future saham. Di Indonesia hanya bisa spot trading saham. Jadi kalau kita mau cuan ya kita harus beli BRI di harga murah, jual di harga mahal gitu. Kita harus beli BCA di harga murah, jual di harga mahal, atau semacamnya lah, bebas ya. Yang penting teman-teman harus pilih tempat yang tepat, harus pilih instrumen yang tepat sesuai dengan diri teman-teman. Terus pertanyaannya adalah, Pak Is yang mana Pak Is future? Pak Is pakainya yang apa Pak Is, jenis tradingnya gitu. Kalau teman-teman tanya saya trading yang crypto future untuk harian. Kan ada juga yang mau menerapkan di forex atau di gold ya, monggo silahkan, sebenarnya bisa Pak ya. Chart pattern itu bisa di semua instrumen karena itu adalah keilmuan pola dan keilmuan volume, membaca pola dan membaca volume. Jadi bisa berlaku di semua instrumen ya. Jadi itu adalah penentu kita entry chart pattern itu, nanti saya ajarkan. Cuman yang saya terapkan keilmuan ini adalah di crypto future. Nah di crypto spot saya untuk ngehold ya, itu pun pakainya fundamental, bukan pakai teknikal. Saya ngehold coin itu berarti saya sudah baca fundamentalnya. Jadi kalau saya ngehold coin itu bukan berdasarkan teknikal. Nah, jadi sekarang saya tanya ke teman, jadi kamu mau fokus trading apa? Mau trading crypto spot, crypto future, trading forex, atau trading gold, atau XAU USD, atau trading saham? Apa? Bebas. Yang penting teman-teman memang suka dengan instrumennya. Dan kalau di crypto itu jauh lebih fleksibel. Kenapa Pak Is? Karena bisa trading future dan pilihan marketnya banyak, sehingga untuk day trading cocok Pak. Jadi day trading kalau misal di sini teman-teman orang sibuk ya, kan banyak kan yang day trading orang sibuk, teman bisa mengunci tiap hari Senin sampai Jumat di jam-jam tertentu untuk trading. Jadi kalau muncul patternnya teman entry, kalau nggak muncul patternnya teman nggak entry di jam tersebut tok only. Itu sebagai sistem kerja teman-teman. Jadi misal selama 1 bulan teman-teman mempersiapkan diri 1 jam di dalam market untuk nyari chart pattern. Kalau dalam 1 jam nggak dapat market ya nggak dapat chart pattern, teman nggak entry, sesimpel itu ya. Maka dari itu nanti kan akan saya ajarkan bagaimana cara kita membaca chart patternnya teman-teman. Nanti akan saya ajarkan. Nah kemudian kita masuk yang segmen kedua, apa saja yang harus disiapkan teman. Nah teman di sini harus bisa menjawab ya, harus bisa menyelesaikan tugas-tugas PR ini teman. Pertama adalah akun TradingView ya. TradingView adalah sebuah platform untuk teman-teman bisa menganalisa market, teman-teman bisa save analisa teman-teman bisa pasang alarm juga di harga-harga tertentu. Jadi TradingView ini adalah sahabat bagi para day traders karena dia bisa membantu kita untuk menganalisa koin teman-teman, sehingga bisa kita save, bisa kita pantau, dan ini sangat cocok untuk intraday dan scalper ya. Kalau swing trader nggak terlalu cocok karena swing trader pakai chart di coin market cap pun nggak apa-apa kan. Tapi kalau untuk scalper dan intraday kan harus kita save terus tiap hari teman-teman analisa kita. Jadi saya wajibkan untuk teman memiliki TradingView karena TradingView ini adalah platform nomor 1 di dunia ya. Saya bukan orang TradingView teman-teman, tapi memang saya pakai TradingView. Jadi selain TradingView nggak ada Pak yang gratis, tapi selengkap TradingView. AMI broker tapi dia nggak lengkap dan dia nggak gratis ya. Ada juga banyak lah penyedia layanan chart tuh, banyak, MetaTrader juga. Cuman saya paling suka adalah TradingView. Jadi teman-teman malam ini harus punya akunnya, harus bikin akunnya. Kemudian kalau bisa install app-nya teman-teman, biar teman-teman nanti bisa pasang alarm harga di harga-harga tertentu yang kita akan ajarkan nanti, harga-harga terbaiknya. Teman-teman bisa pasang alarmnya, teman bisa dapat notifikasinya, tidak akan ketinggalan market kalau teman install di HP. Jadi HP teman-teman gunain fokus untuk belajar trading ya, biar bermanfaat teman-teman HP-nya itu. Karena kalau nggak teman-teman install, nanti alertnya nggak muncul di HP Pak. Nanti begitu harganya teman-teman sudah kasih alarm, teman nggak tahu harganya sudah di tempat terbaik gitu, candlesticknya udah di tempat terbaik, jadi teman-teman nggak bisa mantau market. Jadi saran saya diinstal.
Kemudian memilih broker atau exchange ini adalah hak prerogatif teman-teman. Kalau saya pakainya Binance, teman bebas-bebas saja punya hak prerogatif untuk pakai broker apapun ya, di sini. Kalau saya sih pakainya Binance Pak, dan saya bukan orang Binance, jadi kalau teman ikutan pakai Binance pun saya nggak dapat komisi apa-apa karena nggak pakai referral kan. Kemarin sempat ada tanya di dalam grup, Pak Is ada referral Binance? Nggak ada teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya referralkan karena kalau saya ngasih referral, profit dan loss teman-teman dianggap sebagai komisi dari saya. Ya. Dan itu masuk kantong saya dan saya nggak mau Pak. Saya nggak mau teman-teman profit atau loss saya tetap dapat komisi, saya nggak mau. Jadi walaupun saya bisa Pak, saya ada member 1000, saya kaya raya Pak dari komisi Pak kalau saya mau seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak memberikan referral. Ya, saya pun hanya Izwandra Academy pendaftaran awal saya cover sampai bisa karena itu bagian dari rutinitas saya teman-teman. Ya untuk mengisi kekosongan diri saya aja gitu loh. Karena kalau habis trading mau ngapain Pak gitu. Ya, toh di dalam grup juga kita di trading kita disiplin, tinggal saya kasih chart, kita diskusi, teman-teman mau masuk atau enggak terserah. Ilmunya juga chart pattern dari 4 tahun 5 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman gitu loh. Jadi lebih baik saya bikin seperti ini, tidak referral gitu. Kalau referral saya mungkin mobil saya Mercy teman-teman sekarang ya. Karena bayangin Pak 1000 member tiap hari trading komisinya berapa? Bisa dipikir sendiri. Tapi apakah saya pasang referral? Tidak. Ya, jadi teman-teman pakai broker apapun monggo terserah, itu pilihan. Cuman saya pakai Binance dan teman-teman pakai Binance pun bukan gara-gara saya ya. Ingat ya, ini saya record teman-teman, jadi saya bukan salesnya Binance, saya nggak dibayar spesial pun sama dia. Teman-teman bebas pakai broker apapun karena nggak ada referral kan, jadi nggak mungkin masuk di saya. Kemudian install app atau broker atau exchange-nya teman-teman bisa diinstal karena biar untuk mobilitas enak teman-teman, mobilitasnya seru nanti. Kita masuk ke modal teman-teman, karena mobilitas itu trading itu bisa mobilitas dengan sangat-sangat baik teman-teman. Artinya ini pekerjaan yang bisa dibawa kemanapun. Kalau kita sebut ya work from anywhere teman-teman, WFA ya. Jadi work from Bali, work from Lombok, work from Bromo, work from Raja Ampat, monggo lah terserah lah. Work from kamar mandi pun toilet juga terserah gitu. Itu trading. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang kerja harus ditempatkan di sesuatu ya, di kantor jam tertentu, pulang tertentu, trading ini memberikan kebebasan teman-teman di situ. Tapi jangan lupa juga ya Pak ya, untuk teman-teman profit consistent teman-teman harus punya sistem. Jadi tidak melulu teman-teman bebas dimanapun seenak jidat juga nggak boleh. Sistemnya itu harus dijalankan. Walaupun menjalankan sistemnya bisa di mana aja. Contoh yang tadi kalau teman punya sisa waktu sehari itu 1 jam benar-benar free, nggak sibuk ya, nggak main sama anak, nggak main sama pacar, nggak main sama istri, nggak kemana-mana lah. Intinya teman-teman punya 1 jam, teman-teman jadikan itu untuk waktu trading. Itu kan bisa dilaksanakan dimanapun kan, cuman kan waktunya itu harus dikunci teman-teman di jam itu terus, tapi kan bisa dilaksanakan dimanapun. Nah jadi nggak boleh seenak jidat waktunya juga, tapi tempatnya bisa di mana aja. Itu enaknya trading, gilanya trading bagian situ ya. Apalagi modal teman sudah menyentuh 100 sampai 1 miliar ya, 100 juta sampai 1 miliar day trading itu udah enak banget teman-teman ya, enak banget, luar biasa teman-teman. Ngeri kalau udah modal di 100 sampai 1 miliar, 100 juta sampai 1 miliar tuh day trading enak banget. Kemudian kita masuk segmen 3 yaitu adalah modal ideal. Untuk memulai bisnis trading, layaknya bisnis lain, kamu harus memiliki modal. Kamu harus memiliki modal. Modal minimal yang disarankan oleh Izwandra Academy adalah $100 minimal loh Pak, ini kalimat saya ya. Dengan modal $100 kita sudah bisa menghitung money management dengan disiplin. Teman-teman di sini kalau bisa minimal $100, kalau belum punya mohon maaf nabung dulu teman-teman. Emang kenapa Pak? Saya pengen $10 saya jadiin $1000 Pak. Nah, tempatnya bukan di Izwandra Academy Pak, mohon maaf. Teman-teman nggak curiga Izwandra Academy kok sepi, kenapa? Ya, iya ya, kok tempat Pak Is sepi ya, kenapa ya? Karena saya bicara realita Pak. Bayangin teman, follower saya di sosmed itu total 150.000 lebih, tapi member saya cuma 1000. Teman nggak curiga kenapa? Karena saya bicara realita, makanya saya sepi. Coba saya jual mimpi Pak, saya jual, ayo teman-teman masuk Izwander, kita jadi kaya raya bareng, kita jadi miliarder di Indonesia. Itu yang join pasti 10.000 orang saya yakin ya. Jadi yang masuk di Izwandra Academy adalah, saya yakin itu adalah orang-orang yang murni Pak. Orang-orang yang berpikir pakai logik. Artinya apa? Oh bener, profit itu ya harusnya segini tok. Karena kalau profit sebulan 100% dari modal, Warren Buffett harusnya kalah dong. Kan logikanya gitu. Iya ada gak?
Jadi begitu teman-teman melihat realita dan menggunakan akal sehat, menggunakan logika, teman-teman akan nyaman di Sweander Academy. Tapi kalau teman-teman yang hobinya berkhayal, delusional, teman-teman nggak akan cocok di Sweander Academy. Nah, saya kira di Sweander Academy ini benar-benar tersaring teman orang-orangnya, yang terbuka, yang open minded, yang pakai akal sehat, pakai logika dalam berpikir. Makanya masuk di Sweander karena ini bener nih, ini masuk akal. Nah, saya akan jelaskan kenapa minimal harus $100 teman-teman. Dan yang belum punya harus nabung dulu. Jangan langsung ke susu entry pak. Ke susu itu apa pak? Ke susu itu buru-buru pak. Saya wong Semarang soalnya. Jadi kadang saya keceplosan bahasa Jawa pak. Jadi nggak usah teman-teman keburu-buru untuk entry. Teman-teman nabung dulu aja. Ya, nggak usah khawatir. Nah, saya di sini teman-teman akan bilang ya bahwa profit saya ya hanya 5-20%. Dan teman-teman saya kira nggak ada yang kaget ya, karena emang profit dari sebuah bisnis real itu emang hanya segitu-gitu aja pak, kalau teman-teman tahu ya. Artinya saya butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk break even point setiap saya punya modal sekian per tanggal Januari. Jadi kalau misal modal saya 100 juta, saya butuh waktu 1 tahunan untuk break even, untuk balik modal. Kenapa? Karena profit bulanan saya itu hanya di range 5-20%. Ya, lu Pak Is kok dikit banget Pak Is, teman saya trading modalnya $100 jadi $1.000 dalam waktu 3 hari Pak Is. Nah, pertanyaan saya Pak, resiko dia berapa kok dia bisa sampai profit sebesar itu? Nah, pertanyaannya gitu. Jadi sudah tentu bahwa dia bisa mengubah $100 jadi $1.000 ketika dia all in terus Pak. Dan dia bejo dalam hal itu, all in dan bener berturut-turut gitu loh. Nah, tapi nggak ada jaminan Pak kita selalu bejo bener berturut-turut gitu loh, karena market itu hanya memiliki win rate maksimal 70% Pak, sebuah metode. Ngeri nggak teman-teman? Nah, jadi teman-teman di sini yang orang-orang murni ini pasti nggak akan kaget. Duh, berarti kita hanya bisa kemungkinan bener itu 70% ya Pak Is? Iya. Jadi setiap kali teman-teman ngeklik buy atau ngeklik sell, teman-teman tuh memiliki potensi salah itu 30% dan potensi bener 70%. Ngeri nggak Pak? Ngeri nggak Pak, saya tanya? Ya, maka dari itu jangan sampai teman-teman all in Pak, itu namanya bunuh diri. Nah, kenapa saya kok profit hanya 5-20% per bulan rata-rata? Ya, kan kadang dapat bagus banget, kadang dapat jelek banget. Karena kalau mau lihat portofolio pas saya paling bagus, screenshot before afternya ada semuanya itu ya. Itu di bulan Juli 2024 Pak. Paling busuk saya di Agustusnya Pak. Itu cuma dapat 5,8%. Ngeri nggak? Padahal bulan Juli itu saya 20% lebih Pak. Sedangkan di bulan Agustusnya saya jeblok banget, cuma dapat 5,8%. Tapi setidaknya masih merah, masih hijau teman, setidaknya. Walaupun dapatnya dikit banget. Karena memang bulan Agustus saya kira susahnya minta ampun Pak cari market Pak. Tapi bulan Juli gampang banget Pak cari market Pak. Gila nggak itu? Padahal saya pas sama-sama pakai capetan. Kok bisa bulan Juli dan bulan Agustus beda capetannya? Ngeri nggak? Nah itu makanya saya bilang tadi average return kita tuh ya di 5-20%. Rata-ratanya segitu naik turunnya. Karena apa? Karena kita pakai reason 1%. Jadi begitu kita entry, kita salah tuh kita nggak bangkrut. Begitu saya modal 100 juta, saya entry, saya salah, saya hilang 1 juta, 1% dari 100 juta. Ketika saya profit, saya dapat minimal 1 juta. Kadang 1,5 juta, kadang 2 juta. Kalau modalnya 100 juta. Kalau modalnya lebih, berarti 1%-nya kan sesuai dengan modalnya. Itulah kenapa pas saya profit kena loss profit loss profit loss profit loss profit profit loss profit sampai 30 hari trading. Itu hasilnya plus Pak. Karena secara statistik 1:1 saya banyak benernya dibanding banyak salahnya. Itu namanya win rate. Nah, cara menghitung statistik itu datanya 100 kali teman-teman. Lah emang Pak Is datanya mana? Loh, saya lebih dari 100 kali Pak, saya sejak 2022 kok. Screenshot before after saya RR 1:1 itu hitungan saya sejak 2022. Jadi data saya lebih dari 100 kali. Jadi terbukti bahwa win rate saya di atas 60%, 70% something lah. Artinya apa? Artinya itu udah cocok untuk ditradingkan tiap hari, maka dari itu saya ajarkan di sini gitu. Sehingga teman kalau bisa mengcopy, maka teman akan mencontek caranya. Hasilnya akan mirip-mirip kita kalau teman-teman disiplin terhadap risk manajemennya tadi 1%. Karena kalau teman-teman all in, chart pattern saya bisa salah Pak. Pas saya salah 1%, teman-teman bangkrut. Loh kok bisa Pak? Istilah saya saat pakai risk 1%, teman-teman all in kok. Chart pattern saya nggak rally, teman-teman nggak rally, saya nggak bangkrut, saya hilang 1%, teman-teman bangkrut. Nah, itu bedanya Pak. Jadi kok ada orang keluar-keluar mulutnya ya, sana sini saya MC dan lain-lain. Itu bukan salah marketnya Pak, mohon maaf.
itu sudah pasti salah masukin duitnya, ya. Dan cepat atau lambat teman-teman harus mengakui bahwa itu kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan market. Maka teman-teman akan tumbuh, maka teman-teman akan sembuh, maka teman-teman akan growth, ya. Kalau teman-teman mau mengakui bahwa yang salah saya. Jadi market itu Pak memang bisa salah chart pattern Pak. Saya trading 4 tahun 5 tahun ini Pak, itu nggak pernah bisa benar-benar dalam 30 hari saya benar semua Pak. Pasti ada merahnya. Walaupun ada bulan dimana merah saya sangat sedikit, ada. Keren banget itu, saya ngerasa keren banget Pak. Tapi ada juga bulan dimana merahnya banyak tapi hijaunya juga banyak, tapi akhirnya hasilnya dikit. Itu juga ada, karena merahnya kebanyakan juga. Jadi hijaunya misal 15 nih, merahnya 8. Itu kan juga banyak Pak merahnya Pak. Itu tetapi tetap plus hasilnya. Tapi ada juga bulan dimana 18 hijau merahnya cuma 3. Itu ada. Kok bisa kayak gitu Ton? Karena itu statistik, probabilitas. Jadi kalau teman-teman pengen profit konsisten, teman harus beresin dulu mindset bahwa diri teman-teman, saya itu bisa salah. Dan ketika saya salah, jangan sampai saya bangkrut. Karena setiap apapun yang kita klik, kita bisa salah, teman-teman. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Tanamkan dalam sanubari kita, teman. Ketika saya salah, saya bisa salah. Ketika saya entry, saya bisa salah. Maka dari itu teman-teman gak akan berani all in seumur hidup teman-teman, ya. Dan nanti teman-teman akan ketemu mirip-mirip saya hasilnya. Dan teman-teman masuk dalam welcome trader yang profit konsisten, ya. Walaupun hanya 5-20%. Makanya kan saya tadi sempat ngomong ya bahwa profit konsisten itu bukan berarti kaya loh Pak, ya. Dan kaya itu bukan berarti profit konsisten. Karena ada juga orang yang all in $100 jadi $1.000, $1.000 jadi 100 juta. Dari modal 1 juta jadi 100 juta dia jadi kaya. Tapi habis dia beliin mobil duitnya, dia entry lagi dan dia bangkrut, mobilnya dijual dia bangkrut. Dan dia mengira bahwa dia kehilangan 100 juta, padahal dia cuma kehilangan 1 juta Pak. Dan itu mentalnya akan berantakan. Kok bisa Pak seperti itu? Karena dia nggak profit konsisten Pak sebenarnya. Dia hanya kaya sesaat. Setelah itu duitnya diminta lagi sama market. Kenapa? Karena dia selalu all in Pak. Kecuali dia di awal all in $100 jadi 100 juta, setelah 100 juta dia ikut kelas Iswander Academy, terus dia taat sama Iswander Academy, taat sama caranya, taat sama money managementnya, barulah dia akan bertaubat dan dia akan profit konsisten selamanya. Dan ada juga orang yang modalnya $1.000, tiap bulan ya gajian 100-150 dolar lah rata-rata. Dari modal 15 juta profitnya ya 1,5 sampai 2 jutaan doang. Tapi dia terus, lah itu profit konsisten, tapi nggak kaya kan? Tapi kan profit konsisten teman-teman. Nah, di sini saya harapkan teman-teman yang dikejar adalah profit konsisten, bukan kaya. Karena kalau teman-teman ngejar kaya, saya pun nggak kaya instan Pak gitu loh. Saya juga nggak bilang saya sekarang miskin atau kaya, itu nggak ada urusan. Itu soal parameter, bebas-bebas saja. Tapi saya pun nggak kaya instan Pak gitu. Ya, nggak bisa teman-teman. Itu hanya ilusi Pak, kaya instan itu. Ya kalau saya kampanye saya jualan kaya instan Pak, nggak mungkin member saya cuma 1.000, follower saya 150.000 di semua sosmed kok. Ya toh? Kenapa yang masuk cuma 1.000 di Iswander? Karena mereka orang-orang murni. Mereka orang-orang yang pakai logik, yang bisa berpikir secara statistik. Oh, masuk akal, masuk akal. Dan sekarang saya tanya Pak, apa ada teman-teman orang buka kafe modal 2 miliar bisa BEP, bisa break even point dalam waktu 3 bulan Pak, saya tanya. Kalau ada orangnya, saya mau kenalan, saya akan bayar kursus 100 juta untuk suruh ngajarin bikin kafenya. Seviral-viralnya kafe Pak, itu nggak bisa. Modal 2 miliar bisa BEP 3 bulan itu nggak bisa. Kok tahu Pak? Teman saya banyak punya kafe teman-teman. Kalau teman-teman tahu Tembalang Semarang gitu ya, di dekat Undip itu kafe gede, banyak event, sering event tinju dan lain-lain. Saya nggak ngomong itu kafe apa. Itu yang punya foundernya teman saya Pak, member di Iswander Academy. Saya sering ngopi sama dia. Dan dia modalnya 2 miliaran sekian lah. Dan dia bilang dia nggak bisa BEP kurang dari 1 tahun. Dia nggak bisa balik modal kurang dari 1 tahun. Lebih dari 2 tahun Pak balik modalnya Pak. Itu kafe teman-teman. Jadi bisnis apapun yang real, bisnis apapun yang menghasilkan cuan bener, statistiknya oke, proyeksinya jos, planningnya jos, dilaksanakan, dieksekusi dengan baik, itu nggak mungkin instan Pak. Loh, tapi Pak, kafe viral itu bukannya kafe viral Pak, itu tuh rame tok Pak, tapi kan dia harus stock up name, dia harus beli bahan baku lagi, harus bayar karyawan, harus servis tempat yang rusak karena viral dan lain-lain. Akhirnya apa? Ya dia tetap butuh waktu untuk BEP Pak. Seviral-viralnya apa? Dia tetap nggak bisa langsung BEP, ya.
Jadi jangan sampai teman-teman di sini berpikiran saya punya duit 100 juta Pak, saya juga udah profit konsen 3 bulan. Saya mau trading 100 juta jadi 1 miliar dalam waktu 1 bulan Pak Is. Ya monggo kalau mau all in. Saya sudah pastikan ketika sudah 1 miliar nanti tercapai, itu akan habis lagi duitnya kalau kelakuannya seperti itu. Karena tidak ada satupun rumus yang bisa menghasilkan teman-teman secara sustainability yang membuat teman-teman berkelanjutan dalam bidang ini kecuali teman-teman menjaga risk management. Gak ada satupun rumusnya Pak. Jadi teknikal itu salah satu rumusnya, tapi core-nya itu di money management. Nanti akan saya kasih tahu. Karena saya sendiri Pak, itu dari chart pattern saya punya data consecutive loss. Dan teman-teman silahkan ngata-ngatain saya, silahkan jijik sama saya Pak. Saya punya data consecutive loss itu 7 kali Pak. Silahkan jijik teman-teman. Tapi apakah itu normal? Itu normal. Bukan saya bela diri. Tapi data consecutive loss dari seorang trader itu wajar. Jadi teman-teman trading selama 100 kali, teman-teman pernah loss berapa kali paling banyak? Nah itu saya tuh 7 kali Pak paling banyak. Dan apakah saya bulan itu bangkrut? Enggak. Itu terjadi kapan Pak? Saya terjadi bulan Juni 2021. Jadi hari Senin sampai hari Senin tuh minus semua Pak. Tiap hari kan saya antrinya sekali Pak maksimal kan. Jadi semuanya itu minus Pak, ngeri gak? Tapi apakah dalam minus saya 7 kali itu saya bangkrut? Enggak. Karena let's say saya modal 100 juta, saya minus cuma 7 juta Pak. Dan saya masih bisa balikin keadaan dalam waktu beberapa minggu setelah itu. Karena apa? Karena masih sisa 93 juta. Jadi untuk membalas 7 juta itu mudah karena saya masih sisa 93 juta. Tapi bagi orang yang sukanya all in, resikonya ngawur ya. Modalnya 100 juta, sekali resiko 5%, 5 juta sampai 10 juta. Dia hanya punya nafas 10 kali. Dia loss 3 kali aja tangannya udah merinding semua Pak. Modal 100 juta, loss 30 juta itu udah merinding semua Pak. Ya. Sedangkan kalau saya modal 100 juta minus 3%, minus 3 kali, salah 3 kali analisa, saya cuma hilang 3 juta Pak. Masih sisa 97 juta. Masih bisa balik modal Pak. Gampang. Nah itu perbedaannya teman-teman di situ, di sisi psikologisnya. Jadi teman-teman di sini terjawab ya kenapa annual per years. Kalau teman-teman belajar di Swander dan teman-teman taat terhadap sistemnya, teman disiplin terhadap sistemnya, maka teman hanya akan return sekitar 60 sampai 180% per tahun. 60%, 120%, 180% per tahun. Ya. Dan jangan sedih, memang inilah kenyataannya di Benzer juga seperti ini. Saya kira di sini adalah yang pengusaha lah, nggak mungkin teman-teman nggak ada yang pengusaha di sini. Saya yakin ada yang pengusaha dan teman-teman, saya yakin teman-teman percaya, setuju bukan percaya, setuju dengan saya soal bisnis ini. Jadi nggak bisa balik modal dalam waktu 1 bulan 2 bulan, nggak mungkin Pak, nggak ada Pak bisnis BEP 1 bulan 2 bulan 3 bulan. Hotel teman-teman tahu nggak? Investasi hotel Pak, itu sekitar di range 35 miliar sampai 400 miliar ya. Hotel-hotel bintang 3 sampai bintang 5 bangunannya segitu plus interior dan lain-lain. Itu break even point itu proyeksi sekitar paling cepat 15 tahun, paling lama 30 tahun teman-teman. Ngeri nggak? Jadi kalau teman-teman pernah lihat hotel ya, Kempinski tau nggak di Jakarta Pusat, Kempinski di Bundaran HI itu Pak, itu dibangun sejak zaman Soeharto Pak, dan katanya BEP nya itu baru kemarin teman-teman. Ngeri nggak? Itu bisnis hotel teman-teman ya. Jadi BEP nya baru kemarin dia balik modalnya, karena itu investasi long term, sangat jangka panjang banget. Itu Hotel Kempinski. Ada yang tahu Kempinski nggak di Jakarta Pusat, Bundaran HI? Hotelnya bintang 5 plus, keren banget. Per malamnya 14 jutaan sampai 20 jutaan per malamnya. Yang kamar oke-nya ya, kamar josnya. Itu teman-teman, itu bisnis ya. Jadi nggak bisa teman-teman, Pak Is saya mau modal 100 dolar tapi saya mau nyari 100 dolar sehari. Nah kalau teman-teman mau seperti itu, saya tak ikut cari gurunya Pak, nggak usah saya gurunya, saya aja nggak bisa Pak 100 dolar saya ubah jadi 200 dolar dalam waktu 1 hari ya. Ya bisa, cuman kalau begitu salah kan hilang Pak duitnya. Saya nggak mau duit saya hilang gitu loh. Saya maunya kena loss nggak apa-apa, tapi jangan hilang. Nah itu kan beda Pak, kena loss dan hilang kan beda. Kena loss kan bisa dibales ya. Kalau hilang kan teman harus depo lagi, harus deposit lagi, harus masukin duit lagi. Saya nggak mau Pak. Masukin duit terus ya. Mau. Oke. Jadi ini teman-teman untuk gambaran bahwa teman-teman kenapa harus minimal 100 dolar biar nanti bisa ngitung returnnya, persennya itu secara rapi ya. Walaupun terlihat dikit ya profit dari 100 dolar, tapi teman-teman biasakan untuk melihat persennya. Jadi teman-teman jangan sedih ngelihat profit dolarnya. Jadi misal di sini ada yang modal 100 dolar ya, saya nggak tahu siapa karena saya nggak mau nyebut orangnya, saya nggak tahu orangnya.
Di Swander Academy itu sama sekali nggak pernah melihat seberapa kaya orang dan seberapa nggak punyanya orang. Di sini benar-benar yang kita lihat adalah persen. Yang kita lihat adalah kesungguhan teman-teman. Persen tuh Pak yang kita lihat. Jadi kalau ada member modalnya 10 juta tapi persennya disiplin bagus dibanding member modalnya 100 juta tapi persennya berantakan, naik turunnya nggak jelas, kadang MC kadang profit, dibanding yang $1000 ini saya lebih respect yang $1000 Pak. Jadi saya nggak pernah menilai teman-teman dari seberapa kaya seberapa miskin, nggak, saya nggak peduli sama sekali dari teman-teman lahir mana. Saya pun dari orang miskin Pak, teman. Saya itu dari orang nggak punya apa. Saya makanya lihat orang ini kesungguhannya itu dari apa, datanya dari persen. Wes dari persen tok, nah paling gampang ya. Kalau dari persen wes jelas Pak, artinya orang ini disiplin. Tapi kalau Pak Is bulan ini saya MC, Pak Is bulan ini saya profit 50%, nah itu pasti nggak jelas itu tradingnya. Jadi saya yo wes Pak karepmu saya gitu. Lu kok nggak dirawat Pak Is? Lo nggak manut kok, nggak minta dirawat kok, ngapain saya rawat teman-teman kan gitu. Nah udah dikasih webinar, dikasih cara yang seperti ini kok masih bisa MC, kok masih bisa profit sebanyak itu resikonya terus berapa gitu loh. Saya pasti kalau ada member profitnya banyak, saya mesti curiga resikonya ngawur, bukan karena dia ngehold. Itu dulu. Bukannya keren ya Pak Is, member Pak Is profitnya banyak tuh. Sekali lagi teman, saya di Swander Academy itu mengedepankan sustainability. Ya, sustainability itu adalah sistem berkelanjutan. Jadi saya nggak peduli profit banyak dikit Pak. Yang penting tuh profitnya terus. Nah, bagaimana cara menjaga terus ini tadi ya dengan cara kita disiplin resiko, disiplin risk management. Sehingga proses sustainability nanti eksponensial Pak, naik eksponensial. Jadi kurvanya nanti naik jangka panjang. Saya nggak peduli berapapun dolarnya. Ya. Maka dari itu yang dikedepankan itu teman, realistis di Swander Academy. Makanya sepi Pak. Ya. Tapi nggak masalah, saya sepi nggak masalah. Ya, yang setuju sama Swander Academy nggak masalah, tapi saya yakin yang di sini adalah orang-orang cerdas semua, orang-orang pintar semua. Ya kok gitu Pak Is? Ya karena teman-teman mau menerima logika bisnis ini, yang mana trading itu nggak ada saya bedakan sama sekali dengan bisnis konvensional, benar-benar sama menurut saya. Ya, bersama, benar-benar, wah proyeksinya tuh mirip-mirip persis teman-teman ya. Karena teman-teman dekat saya itu teman-teman malah bukan trader. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di sosmed trader-trader pada kongko-kongko, pada kopdar, saya itu nggak punya teman-teman trader yang seperti itu. Teman-teman saya adalah pengusaha teman-teman. Ya, pengusaha karyawan. Ya jadi kalau untuk saya hello influencer ada lah. Tapi kalau untuk yang nongkrong, kita bertukar topik, kita brainstorming itu rata-rata pengusaha dan karyawan teman-teman. Bukan para trader-trader yang influencer juga, enggak. Makanya saya tahu betul komparasinya teman-teman. Ternyata mirip semua Pak. Cuman bedanya saya di komputer, dia di bisnis real gitu loh. Jadi bisnis senilai 100 juta dan trading senilai modal 100 juta, returnnya akhir nanti mirip-mirip Pak. Kalau teman benar-benar tahu caranya semua ya. Caranya bisnis real gimana, caranya bisnis trading seperti apa. Kita sekarang akan membahas ya kekhawatiran teman-teman. Kita akan jawab kekhawatiran teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Kamu tidak perlu khawatir profit berapa yang akan kamu dapatkan jika modal $100. Dengan kekuatan compounding interest seperti kata Warren Buffett, duit kamu bakal bisa berkali-kali lipat jika berhasil melakukan dengan disiplin konsisten sesuai goals kamu. Berikut saya akan share jika return monthly kamu stabil di angka 5% dan 10% dalam sebulan dari hasil trading. Jadi teman-teman di sini itu tugasnya Pak. Kalau yang di sini mungkin ada yang modal $100 ya, yang modalnya lebih dari 10 juta atau 100 juta, teman-teman simak aja karena ini saya memberikan jalan keluar untuk yang modalnya $100. Jadi kita di sini kan saling nyempuyung ya Pak ya. Kita saling menyongsong, kita saling mendorong, kita saling rangkul. Yang modal $100 pun teman-teman tetap bisa jadi orang kaya. Tapi nanti butuh waktu. Ya. Di sini teman-teman tahun pertama itu modal $100. Kalau teman-teman bisa disiplin 5% per bulan, maka duit teman-teman 1 juta tadi akan berubah menjadi 170 juta dalam waktu 10 tahun. Dan saya kira waktu 10 tahun tuh nggak lama-lama amat teman-teman, karena 2015 aja barusan kemarin Pak ya. Saya punya iPhone 5S itu 2015 dan sekarang sudah 2025 Pak. Udah 10 tahun sendiri tuh. Dan saya kira 10 tahun tuh nggak lama teman-teman ya. Jadi duit teman-teman 1 juta tadi akan bisa berubah menjadi 170 juta dalam waktu 10 tahun. Dengan hanya teman-teman mencari 5% per bulan Pak. Ngeri gak? Jadi teman-teman cuma butuh bener 2 atau 3 kali lah trading lah. Karena kan profit kita sekali entry kan 1,5%, 2% kan sekali entry kan. Jadi teman-teman dalam 30 hari itu hanya butuh bener 2 sampai 3 kali teman-teman sudah
menutup target 5% per bulan. Maka dengan modal 1 juta tadi akan bisa merubah duit teman-teman menjadi 170 juta dalam waktu 10 tahun. Alah Pak Is 10 tahun masa cuman tabungannya cuman segitu. Lah teman-teman modal aja $100 kok. Minta berapa? Oke, kalau teman nggak terima, kita ke yang 10% ya. Di tahun pertama teman-teman modal $100, teman-teman bisa mencari setidaknya 10% walaupun butuh effort ya. 5% tuh saya kira teman disiplin aja udah cukup ya. Tapi kalau 10% itu butuh effort. Nah emang disiplin bukan effort Pak Is, lebih ya. Effort yang saya maksud tuh disiplin kuadrat Pak. Itu teman-teman baru bisa mencapai stabil rata-rata 10%. Karena emang susah Pak, rata-rata 10%. Susah itu, nggak mudah itu ya. Tapi kalau 5% saya kira pemula pun bisa lah, 3 bulan pertama tuh bisa. Tapi kalau teman-teman harus mencari stabil 10% per bulan tuh butuh disiplin keilmuan ya 1 tahun lah kira-kira. Itu orang normal ya. Kalau teman-teman orang jenius ya menurut saya bisa setengah tahun. Tapi kalau orang normal ya rata-rata 1 tahun dia baru bisa stabil di 10%. Karena itu dibutuhkan disiplin ya, tekun, kemudian konsisten yang kuadrat Pak, melebihi orang yang nyari 5% doang. Ya kan otomatis dia lebih sering screening, dia lebih sering entry, dia lebih sering stres tradingnya ya, karena dia berhadapan dengan floating itu kan bikin stres Pak. Maka teman-teman akan bisa mengubah duit 1 juta tadi menjadi 3,5 miliar. Nah sebenarnya perhitungan Warren Buffett ini, konsep compounding interest ini yang ngomong bukan saya Pak. Jadi jangan bilang ini halusinasi, yang ngomong Warren Buffett, dan ini statistik matematika gitu loh. Jadi ini nggak halusinasi Pak. Ini bukan halusinasi. Inilah alasan kenapa saya berani keluar dari Bank DBS teman-teman. Saya dulu karyawan Bank DBS, staff agentnya. Gaji saya itu UMR lebih dikit plus insentif. Itu di range sekitar 5 sampai 15 juta per bulan. Dan saya tinggalkan teman-teman. Ya. Karena waktu itu intinya kalau kerja jago jualan itu teman-teman, jualan KTA sama jualan kartu kredit gitu. Kalau dapat insentif lumayan. Kalau jago jualan tuh gajinya lumayan. Nah itu batu loncatan saya. Dan saya siap untuk keluar dari situ, untuk serius di dalam trading. Tapi batu loncatan saya dari bank, kerja di bank. Dan saya berpikir secara logik teman-teman ya, kalau saya masih di bank dengan gaji 5 sampai 15 juta, dihitung tidak naik pangkat ya, karena saya kan tidak S2 teman-teman, tidak S3, jadi nggak bisa naik pangkat gitu. Itu saya nggak mungkin punya miliaran, nggak mungkin saya jadi miliarder. Kenapa? Gaji 5 sampai 15 juta itu kan nggak tentu tuh. Kadang dapat banyak 15 juta, kadang dapat dikit 5 juta gajinya. Jadi saya hitung-hitung 10 tahun kerja di sini, jualan kartu kredit, jualan KTA, dan saya mempelajari dengan betul apakah ini bisnis masa depan dan lain-lain. Ternyata nggak nemu jawabannya Pak. Dan saya nggak mungkin jadi miliarder kalau saya masih kerja di bank. Terus saya ketemu ini teman-teman, saya bacalah Warren Buffett itu, bukunya Alexander Graham siapa itu lupa saya, Intelligent Investor itu. Di situ memang kita harus masuk ke dalam bisnis usaha, entrepreneurship ya, atau masuk ke financial market ya. Kalau mau jadi orang kaya teman-teman, nggak bisa jadi karyawan jadi orang kaya. Ya bisa kaya lah, kaya tapi ya kayak average. Maksudnya kaya dan bebas itu nggak bisa jadi karyawan. Dan itu saya lihat diagram ini tuh, bukan diagram ya, apa ini, compounding inilah, data list compounding ini. Gila, ini modal $100 aja 10 tahun aja bisa jadi 3,5 miliar kalau disiplin. Apalagi modal saya lebih ya. Saya langsung mikir gitu tuh. Nah disitulah awal semuanya berubah. Dan saya nyari mentor, saya diajarin juga, dan sekarang adalah saatnya saya untuk sharing, untuk memberikan apa yang saya tahu biar teman-teman juga bisa mengarungi ini. Karena saya yakin trading ini adalah bisnis masa depan, bisa selamanya, cuma sehari 2 hari ya. Jadi teman-teman di sini sudah saya perlihatkan bahwa modal $100 tuh saya kira punya miliaran 10 tahun lagi tuh masih bisa dianggap kaya teman-teman. Karena kita tahu Pak, data BCA aja, teman-teman yang belum tahu saya kasih tahu. Data BCA Pak, yang punya duit mengendap 100 juta di rekening itu hanya 0,1%. Ngeri. 100 juta ngedep Pak ya, di nasabah BCA itu hanya 0,1% atau 1% ya, lupa saya teman-teman. Tapi di range itulah. Anggaplah 1% wes saya tambahin wes. Itu juga masih dikit banget Pak gitu loh. Misal membernya BCA 170 juta orang di seluruh Indonesia.
Yang punya 100 juta ngedep itu hanya 1%. 1% dari 170 juta berapa? 1,7 juta orang. Hanya ada 1,7 juta orang yang punya duit 100 juta mengendap di ATM-nya. Nah, kok tahu Pak Is? Itu data bank loh Pak, yang rilis bank. Artinya apa? Orang Indonesia ini bener-bener sama duit itu masih ngawur Pak. Dapat buang, dapat buang, dapat buang gitu. Jadi menurut saya 10 tahun lagi teman-teman punya duit 3,5 itu teman-teman masih orang kaya lah 10 tahun lagi. Dan itu bisa teman-teman mengubah nasib ya, yang misal modalnya 100 dolar. Jadi trading bisa untuk mengubah nasib, bisa. Tapi dengan waktu. Lah yang nggak dikusertakan influencer-influencer yang jualan mimpi ini adalah apa? Ayo semua trading, kita akan kaya bareng. Nah, itu kalimatnya. Bukan nggak ada kalimat nambah waktu gitu. Butuh waktu gitu. Jadi semua dari sini bisa kaya Pak, tapi butuh waktu yang modalnya dikit. Pak Is modalnya udah 100 juta Pak, ya yes, itu kan tinggal jaga konsisten lah. Kalau yang modalnya udah 100 juta ke atas, ya tinggal jaga disiplin, tinggal jaga konsisten. Ya. Tapi kalau yang modalnya 100 dolar, 200 dolar, 200 dolar ya, teman-teman harus punya pekerjaan lain dulu. Teman harus tetap kerja di bidang lain. Karena kerjaan bidang lain tadi untuk menggenapi keseharian teman-teman, duit sehari-hari teman-teman. Sedangkan trading ini sebagai compounding, compound. Teman gedein terus gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan nih yang harus teman-teman jawab. Apa kamu bisa punya 3 miliar dalam 10 tahun dari trading? Jawabannya semua ada di diri kamu. Apa kamu siap untuk menjalani prosesnya? Prosesnya dengan disiplin konsisten. Apa kamu siap untuk menjalani prosesnya? Sekarang saya tanya, bisa nggak disiplin konsisten? Dengan keilmuan yang diajarkan di Center Academy, kamu akan diajarkan untuk bisa menjalani prosesnya, menikmati naik turunnya market, menikmati hasil profit dan loss, bersyukur atas yang didapat dengan senang hati untuk better setiap hari. Jadi saya di sini tidak bisa menjanjikan teman bisa hijau terus, bisa profit terus, saya nggak bisa Pak menjanjikan itu. Ya. Tapi saya bisa bilang teman akan tumbuh walaupun pelan-pelan. Ya, jadi hasilnya selalu plus bisa, tapi nggak terus menghilangkan unsur loss, nggak bisa. Unsur loss pasti tetap ada. Tapi jangan sampai ketika kita loss itu kita bangkrut. Nah itu loh Pak yang di garis bawah itu bagian situ. Ketika kita loss jangan sampai kita bangkrut. Pokoknya di situ. Ya. Jadi teman-teman di sini saya harapkan untuk bisa melewati proses ini, melewati disiplinnya, nanti akan teman-teman enak. Kita masuk di segmen keempat teman-teman ya, segmen berikutnya. Make profit from market. Bagaimana cara kamu menghasilkan duit dari market? Nah ini step by step yang tadi sempat saya bahas ya. Kalau teman-teman pengen tumbuh di dalam trading, teman-teman fokus naruh skala prioritas ya yang tepat. Jadi kalau teman-teman pengen bikin duit di market ya tiap bulan hasilnya selalu plus, itu teman-teman fokus risk management. Kemudian mindset psikologi teman-teman atur, karena ini di bagian mindset psikologi teman-teman akan bisa disiplin terhadap jam trading, terhadap pola trading di sini. Karena mesin duitnya kan sebenarnya bukan laptopnya Pak, tapi diri teman-teman. Mesin duit dalam kita sebagai seorang trader itu adalah diri kita, bukan komputer, bukan laptop, bukan broker, itu bukan mesin duit. Mesin duit adalah diri kita. Jadi beresin dulu. Nah, technical analysis adalah metode, cara entry-nya. Itu juga penting, tapi nomor 3 lah. Jurnal trading itu manajemennya, akuntansinya, inflow outflow-nya. Itu juga penting, tapi nomor 4. Jadi yang paling nomor kita satu adalah risk management, nggak boleh dihianati, nggak boleh lawan, nggak boleh ngeyel. Itu bagian situ. Faktor psikologi sebagai seorang trader, teman-teman harus punya disiplin konsisten yang luar biasa dibanding orang lain. Itu yang sulit juga. Kemudian teknik analisis, teman-teman harus mempelajari teorinya dan praktiknya, nanti kita akan ajarkan. Jurnal trading juga akan saya ajarkan. Ya, jadi nomor ini yang harus benar. Teman-teman nggak usah dewa-dewakan. Saya punya metode IJT guys, saya punya metode SMC guys, saya punya metode chart pattern guys. Nggak usah bangga-bangga amat dengan metode. Karena unsur paling penting dalam profit concern itu adalah urutan ini. Ya teknikal bener penting. Saya nggak terus omong teknikal nggak penting Pak. Loh saya aja pakai chart pattern dengan winnernya bagus gitu loh. Tapi maksud saya chart pattern saya kalau tidak diimbangi dengan risk management yang disiplin, saya udah bangkrut dari kemarin Pak. Mungkin dari 2020 saya udah tidur di kolong jembatan teman-teman. Kenapa? Karena saya bangkrut Pak 2020. Kalau misalnya saya kurang ajar dengan risk management, walaupun saya pakai chart pattern. Karena metode apapun tuh pasti ada anomali, kesalahan teman-teman. Dimana kita udah nganggap ini benar semua tapi masih bisa salah. Nah itu bagian dari
kesalahan yang harus kita toleransi dengan risk management. Nah, diri kita juga nggak boleh baper ketika loss, ketika profit nggak boleh sombong-sombong amat. Saya kalau boleh sombong tuh saya harusnya malam ini sombong banget Pak. Loh kok bisa Pak Is? Teman-teman bisa bayangin saya profit 410% lebih Pak, itu udah 3,3 dolar ya SRP ya. Udah 3,4 dolar mungkin ya. Tapi saya biasa-biasa aja teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sombong Pak, saya tuh boleh sombong malam ini. Tapi apakah saya sombong? Saya nggak mau sombong. Jadi saya bebas-bebas aja lah, SRP mau di harga berapa kan gitu. Nggak peduli saya. Nah, dan saya beli sejak April 2024. Makanya kan agak terkenal saya ini adalah trader chart pattern tapi yang merekomendasikan SRP kan di TikTok kan gitu. Makanya kan tadi di live sering kan ada yang ngomong SRP. Nah, mereka terinfluence dari saya ternyata. Karena saya udah keluar SRP sejak 2024 April 2024. Jauh sebelum orang keluar lah intinya. Kalau orang keluar sekarang kan mereka ikutin tren dong, beda cerita ya. Mereka baru muncul sekarang ya. Ngapain baru muncul sekarang? Pas kemarin SRP 0,4, 0,5, 0,6 kalian kemana? Ya. Itu teman. Jadi saya nggak mau, saya tetap santuy, tetap nggak terjadi apa-apa, kayak nggak terjadi apa-apa. Sama, loss juga sama. Saya kena SL juga nggak terjadi apa-apa. Nah, itu berarti minta ampun. Nggak terus saya itu dewa, nggak terus saya itu Arjuna gitu ya teman-teman. Saya pasti tetap sedih ketika loss dan ketika profit tetap senang, tapi bisa mengempet ya. Mengempet itu apa ya bahasa Indonesia? Bisa menahan lah. Nek wong Semarang kan ngerti ngempet ya teman-teman. Wong Jawa ngerti lah. Saya bisa menahan diri untuk tidak euforia dan tidak fear ketika SL dan tidak ketika euforia tidak euforia ketika profit, sorry. Biasa-biasa aja, selalu the poker face, menggunakan wajah poker teman-teman. Ya, poker face itu kan apapun keadaannya kan harus tetap senang dong, harus tetap santai. Jadi jangan baper, itu trading. Itu faktor psikologi. Ini mestinya diri kita, ya. Teman-teman prioritaskan nomor 1 dan jangan ngeyel teman-teman. Ngapain saya ngeyel sama Pak Is juga apa, atau ngeyel sama Pak Is juga nggak dosa loh. Misal teman-teman protes gitu ya, saya nggak nyuruh teman manut sama saya Pak, mohon maaf ya, nggak ada sedikit pun. Di sini teman-teman juga bukan anak saya kok. Ngapain teman manut sama saya? Manutlah sama data Pak. Ini tuh data semua keempat ini, ya. Itu pembacaan data semua. Besok saya ajarkan. Jadi nggak usah manut sama saya, nggak ada gunanya manut sama saya. Manutlah sama data. Dan itulah datanya besok saya ajarin semua. Ya. Jadi teman-teman jangan terus merasa intimidasi ya. Saya masuk di Juander disuruh manut Pak Is, sok raja gitu dan lain-lain. Ngapain Pak? Saya tuh di sini ayo saya aja manut sama data kok. Saya tuh ngajak teman-teman ayo ikut bareng manut sama data ini loh Pak, gitu loh. Saya tuh juga bagian dari orang yang mau berusaha manut tadi. Teman-teman juga harus mau berusaha manut. Biar kita tetap di jalan yang benar gitu loh Pak. Bukan saya nyuruh teman-teman manut sama saya, nggak ada gunanya Pak manut sama saya. Nggak dapat pahala juga kan. Nah itu teman-teman, itu yang paling penting banget di bagian sini, ya. Kita masuk ke halaman berikutnya, kita di penghujung materi teman-teman. Di sini kita akan bikin kesimpulan nanti. Layaknya orang berbisnis, trading juga membutuhkan sebagian besar unsur yang ada dalam bisnis. Kita nanti akan belajar bagaimana penerapan risk management di dalam trading. Risk management meliputi bagaimana cara menghitung resiko dan mendapatkan profit. Pun kita akan belajar bagaimana mindset seorang trader yang tepat. Mindset berpengaruh untuk kelangsungan seorang trader untuk tetap bisa bertahan di segala kondisi ketidakjelasan market yang naik turun. Kemudian kita juga akan belajar untuk membaca chart. Harga bisa dibaca dan bisa diprediksi dengan akurasi 75% menggunakan keilmuan teknik analisis yang akan kita pelajari di Semangat Academy. Ya, jadi teman-teman di sini saya harap mau belajar risk management, mau belajar mindset, psikologi, mau belajar teknikal analisis, maka ketiga unsur ini akan membantu teman-teman untuk profit konsisten, ya. Dan jangan capek teman-teman, ya capek gak apa-apa lah, tapi jangan nyerah. Capek gak apa, tapi jangan nyerah. Dan ayo teman-teman fokuskan dulu dalam otak kita semua di sini, dalam fokus kita di sini semua adalah fokus saya hanya satu, yaitu saya harus bisa trading, titik. Jadi untuk pacaran-pacaran, untuk nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, rokok-rokok, game-game nanti dulu, traveling nanti dulu. Teman-teman punya fokus di sini. Saya nggak minta waktu teman banyak-banyak, saya cuma minta waktu teman 5 kali pertemuan. Itu nggak banyak loh. Tapi dari situ teman nanti akan terbuka, oh ternyata gini. Dengan teman terbuka tadi teman enak jalannya nanti. Tinggal melaksanakan.
Jadi teman-teman, itu harapan saya tadi, semoga di materi ini teman-teman bisa mengambil manfaat, bisa menerapkan dengan baik. Berikut adalah materi persiapan trading. Monggo yang mau tanya teman-teman, silakan mic-nya dihidupkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Jadi setelah teori seperti ini kita akan ke tanya jawab, tapi hari ini nggak ada praktek chart ya, karena memang kita belum kasih teorinya, jadi belum ada praktek chart ya. Praktek chart itu apa, Pak? Praktek chart itu praktek pakai trading view, itu belum, tapi nanti ada, nggak usah khawatir. Kita kan bagi harinya, Pak, jadi biar masuknya tuh satu-satu tapi terus gitu loh, Pak. Saya tuh nggak mau teman-teman sehari 5 jam webinar tapi tonton habis webinar lali semua, lupa semua. Saya nggak mau. Monggo Pak, yang mau tanya Pak, silakan. Mic-nya dihidupkan. Monggo. Ini sesi tanya jawab teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa hidupin mic, bisa ngobrol. Ayo. Jangan malu-malu Pak, kenalan dulu kita ya. Kita di sini kan sedulur Pak. Halo. Halo Pak. Pak Junaidi, selamat malam Pak. Monggo Pak. Pak Zaini atau Pak Junaidi nih yang tanya nih? Pak Junaidi ya? Pak Junaidi. Oke. Pak Junaidi, monggo Pak. Pak Zaini habis ini ya. Monggo Pak, silakan. Selamat malam. Mau tanya yang bagian nomor 12, skala prioritas. Bagian apa Pak? Mohon maaf, suaranya kok gak jelas kayak mana gitu. Skala prioritas. Oke, skala prioritas. Kenapa Pak skala prioritas? Ada apa? Kalau saya perhatikan ini sama, kenapa bisa yang di skala prioritas yang salah tuh? Ya sama kan? Maksudnya? Ya maksudnya gimana? Sama. Ya gini Pak, jadi kan gini Pak Junaidi ya. Jadi ada tipe trader itu yang selalu ngomongin, selalu nerapin tuh teknikal gonta-ganti Pak. Jadi dia itu kayak mendewakan bahwa ada rumus holy grail untuk saya kaya, yaitu adalah saya punya metode yang terbaik, saya punya metode yang paling nggak bisa salah. Itu orang yang teknik analisis tergila-gila Pak, orang yang tergila-gila dengan teknik analisis. Tapi dia lupa bahwa ketika dia tergila-gila dengan teknik analisis, risk manajemennya taruh nomor terakhir Pak. Akhirnya dia nggak disiplin kan. Jadi dia dewa teknik analisis pun Pak, dia akan bangkrut juga karena dia risk management ditaruh terakhir skala prioritasnya. Tapi ketika dia risk manajemennya oke, dia taruh nomor 1 terus. Jadi dia mindsetnya adalah ketika saya ngeklik saya bisa salah gitu loh. Otomatis kan dia akan pakai risk management yang disiplin kan, 1% kan. Nah, dia walaupun teknikal analisisnya nggak jago-jago amat Pak Junaidi, dia tetap bisa growth gitu loh. Dia tetap bisa tumbuh. Walaupun win rate dia sebenarnya hanya 60% mungkin. Tapi begitu ditarik akhir, dia selalu bisa plus gitu loh. Dia bisa beat the market. Karena apa? Karena dia nggak goyah risk manajemennya. Kira-kira gitu Pak. Itu skala prioritas yang saya maksud seperti itu. Gitu Pak Junaidi. Berarti yang paling diutamakan tuh risk management. Yes, atau itu harga mati Pak Junaidi. Jadi bagian situ gila. Mas. Jadi bisa jadi gini Pak Junaidi, ikut metode saya chart pattern ya nggak cocok nih. Terus Pak Junaidi pakai SMG. Tapi kalau Pak Junaidi pakai risk management disiplin, tetap Pak Junaidi bisa profit concern walaupun Pak Junaidi nggak cocok dengan cara saya chart pattern. Pak Junaidi akhirnya pakai SMG gitu, tapi tetap bisa profit concern. Tapi kalau Pak Junaidi pakai cara saya, menggilai cara saya, tapi kok risk manajemennya nggak manut, nggak taat, disiplin 1%, Pak Junaidi akan ketemu bangkrutnya Pak. Kenapa? Karena kita ada data consecutive loss kan tadi kan. Begitu Pak Junaidi salah 7 kali, Pak Junaidi bangkrut pasti. Karena ngawur entry-nya kan, risk manajemennya kan. Nah, itu yang menjadi problem dari trader itu di situ, Pak. Nah, kita pengen memperbaiki di situ di Sonra Academy. Kira-kira gitu. Berarti yang perbedaannya itu adalah urutannya gitu. Yes, urutan penempatan mindset kita, Pak, terhadap skala prioritas ini gitu loh. Perilaku kita terhadap skala prioritas ini itu yang paling harus dipelajari, diterapkan. Kira-kira gitu. Oke, yang nomor 2, yang faktor psikologi yang saya belum masuk. Belum masuk gitu. Maksudnya faktor psikologi. Ya. Faktor psikologi. Kenapa itu penting gitu ya Pak Junaidi, mungkin pertanyaannya gitu ya. Kenapa itu penting gitu ya? Nah, kenapa itu penting? Karena diri kita tuh sebagai mesin duitnya Pak Junaidi. Maksudnya itu yang seperti apa gitu? Oke.
Jadi Pak Junaidi kalau dalam kondisinya tidak oke, mindsetnya tidak oke, mindsetnya mohon maaf ya, saya pengen kayak instan, Ah, saya pengen punya 100 miliar dalam waktu 1 hari 2 hari. Pak Junaidi faktor psikologinya kan salah duluan. Nah, itu kalau 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 nanti Pak Junaidi trading, itu Pak Junaidi bisa bahaya karena nanti risk management tidak disiplin. Nah, jadi faktor psikologi kita penting adalah kita menaruh diri bahwa oke, kita pengusaha, kita punya risk management dalam menentukan decision, dalam menentukan keputusan, maka kita tidak boleh ngawur. Nah, itu faktor psikologi yang oke itu bagian situ, bukan faktor psikologi yang kayak instan tadi, yang pengen pengen kaya raya dalam waktu singkat. Nah, saya kira harapan saya adalah kita menaruh faktor psikologi yang paling penting adalah kita sebagai seorang pengusaha, yang mana setiap decision making kita itu harus benar-benar ada risk manajemennya, harus ada apa, jangan sampai bangkrutnya. Risk management taruh nomor satu. Jadi kita taruh diri kita sebagai pengusaha lah intinya gitu Pak Junaidi. Jangan sebagai orang yang pengen kayak instan. Itu. Ya. Oke Pak Junaidi, sepakat ya, bisa untuk menaruh skala prioritas ini. Jangan di bolak-balik nanti terlalu cari-cari metode risk manajemennya lupa disiplin kan gitu. Kita nggak mau lah seperti itu ya Pak Junaidi. baik. Bisa ya, sanggup ya. Bisa. Oke, Tapi mantap. masih bingung antara perbedaan kedua nih, skala prioritas tepat dengan skala prioritas. Padahal tulisan ini hampir sama gitu, maksudnya Ini justru emang sama belum bener masuk Pak, sama-sama persis, cuman naruhnya sama gitu bos, loh Pak, naruh tempatnya maksud saya Pak, ini tuh. Ini tuh urutannya gitu. iya, ini naruh tempatnya. Karena kan ada orang gini loh Pak Junaidi, yang condong banget suka makan bakso gitu kan. Ada juga orang yang suka banget makan soto. Itu kan skala prioritas makan dia dalam hidup kan bakso, ini soto gitu loh Pak. Si A bakso, si B soto gitu loh. Lah kan trader juga ada yang seperti itu Pak. Jadi yang dicari itu selalu metode, terus teknikalisis, terus yang selalu dicari. Tapi dia risk manajemennya tidak diterapkan, dia ditaruh akhir gitu loh maksud saya Pak. Ini hanya soal urutan sebenarnya. Ya, saya tuh yakin Pak, orang-orang yang loss bangkrut itu tuh dia paham ilmunya. Karena dia udah terjun 1 tahun 2 tahun pasti kan pernah mempelajari kan. Cuman kok dia nggak profit karena dia salah menempatkan tempatnya ini loh Pak Junaidi. Gitu loh Pak. Nah, harapan saya di segmen ini tadi itu adalah teman-teman naruhnya itu, ayolah kita skala prioritas makan bakso aja, kan gizinya juga ada gitu, ada proteinnya juga dan lain-lain. Harapan saya seperti itu, contohnya saja, analoginya seperti itu. Itu Pak, bisa Pak Junedi, bisa oke nggak? Bisa. Bisa ya. Baik, thank you. Oke, anytime Pak Junedi. Monggo teman-teman yang lain yang mau tanya lagi. Halo Bang. Halo Pak. Ya Zaini. Pak Zaini, luar biasa. Monggo Pak. Silakan, selamat malam, silakan. Ya, ingin bertanya yang poin 2 tadi Pak, yang disiapkan. Gimana? Yang disiapkan. Oke, kenapa? APK, APP itu. Oh ya. Nah ini Pak Zaini mau di mana nanti? Saya tanya jawab dulu. Mau di kripto, di forex atau di saham? Kan cara saya ini kan bisa diterapkan dimanapun tuh. Ya, jenengan pengen di mana? Di kripto, di forex atau di saham? Ayo Pak Zaini dijawab dulu. Yang dua arah tadi di mana? Kripto atau forex? Seperti saya, kripto future seperti saya. Oh iya. Ya. Future ya. Jadi kalau Pak Junaidi lagi, Pak Zaini, karena sama-sama I juga ya. Pak Zaini pengen seperti saya, berarti Pak Zaini install TradingView, install Binance ya. Tapi nggak usah pakai Binance juga nggak apa-apa. Pakai Bybit boleh, pakai Bitget boleh, monggo lah terserah. Tapi kalau saya pakai Binance, jadi nanti saya kasih linknya lah, gampang. Nggak ada referral wes toh. Saya nggak pernah ngasih referral. Nanti linknya Binance saya kasih di trading di grup Pak Zaini ya. TradingView kalau untuk brokers sama Binance. TradingView sama Binance ya. Itu nanti dicari.
Saya kasih linknya wis biar Siap, gampang. siap. Pak Zaini. Iya. Disiapkan dulu, itu PR teman-teman. Wajib teman-teman siapkan sebelum kita ketemu lagi. Karena besok kita masuk ke teknikal, teman harus sudah siap. Gitu ya, Pak Zaini ya. Siap? Siap, siap. Siap ya. Siap. Siap. Jadi teman-teman di sini saya harus ulangi sekali lagi untuk menempatkan skala prioritas yang tepat di sebelah kiri dibanding skala prioritas yang kurang tepat di sebelah kanan. Karena saya nggak pernah menemui master teknikal itu bisa kaya raya, tapi saya sering menemui master risk management yang kaya, teman. Karena emang modalnya udah gede ya, tapi kan dia jaga money management, dia bisa tambah kaya, teman. Jadi orang yang daki-daki teknikal itu Pak ya, kalau saya kan simple Pak teknikal saya, supply demand, price action, volume, tembak saya. Jadi win rate saya memang nggak 100%, saya akui, real. Nggak pernah 100% saya win rate. Tapi apakah saya bangkrut? Tidak. Ya, kenapa? Karena saya risk management nggak pernah kurang ajar Pak. Gitu loh. Itu nomor 1 saya terapkan. Ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silahkan mic-nya dihidupkan teman-teman. Monggo. Pak, boleh nanya yang kedua? Boleh. Pak Junaidi ini Pak Arjun ya tadi ya di grup ya? Iya, Pak Jun. Hold XRP juga kan? Iya. Oke. Saya hold SRP. Ya. Untuk Pak Arjun. bertanya untuk modal nih. Oke, siap. Monggo. Kalau misal modal $100, kalau di Binance atau Bitget kan ada apa tuh? Pakai 100% atau apa. Biasanya kalau untuk feature dia pakai berapa persen lah gitu. Money management nanti Pak Ajun materi 5 itu. Untuk biarisnya 1% kan. Biar hilang jenengan cuma 1% kan. Nah, itu ada rumusnya nanti di akhir. Ya, nanti diikutin Pak Ajun sampai akhir ya. Oke, Jangan baik putus-putus Pak, biar nanti jenengan siap pakai money management yang oke, disiplin nanti. Jadi Pak Ajun modal berapapun bisa disiplin, enak, nggak mungkin bangkrut Pak Wisto. Saya tuh nggak nemu variabel kebangkrutan kalau kita disiplin 1%, teman. Ya, variabel statistik matematikanya itu saya nggak nemu. Kalau nggak percaya teman-teman minta tolong AI ya, AI ChatGPT 4.0 hitung variabel bangkrut dengan win rate 70% chart pattern, pak dan volume, kemudian resiko 1% dari modal, itu nggak akan ketemu variabel bangkrutnya sampai kiamat teman-teman. Ngeri nggak? Kenapa? Karena win rate-nya plus gitu loh, di atas 51% win rate-nya. Dan apa resiko kita selalu 1. Jadi kena consecutive loss pun itu nggak mungkin ketemu bangkrut. Ya kalau teman-teman nanti bisa saya kirim, nanti saya punya statistiknya dari Python kode di ChatGPT. Saya ada datanya. 1:1 tuh nggak bisa bangkrut teman kalau win rate-nya di atas minimal 51%. Ngeri nggak? Sedangkan chart pattern terbukti ampuh lah. Kalau chart pattern nggak usah kita tanya lagi. Chart pattern trennya bener, volumenya oke, wis sering benernya lah. Apa Ajun kan sering lihat juga kan di dalam grup kan, member-member yang pakai chart pattern kan dapat breakout rally gitu kan. Ya walaupun bisa salah Pak Ajun dan teman-teman semua bisa salah, tapi kan salahnya nggak sering. Ya toh? Yang paling penting adalah kita tuh sering benernya, salahnya nggak apa-apa tapi jangan sering-sering kan gitu. Itu yang kita ajarkan. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman untuk jadi dewa teknikal Pak, saya aja nggak dewa teknikal gitu. Saya itu hanya disiplin teknikal, bukan dewa teknikal. Kira-kira seperti itu. Ya. Monggo teman-teman yang mau tanya lagi silahkan mic-nya dihidupkan Pak. Selamat malam Pak His. Selamat malam Pak Zabrik ya, betul ya? Pak Zabrik ya? Iya. Iya Pak Zabrik, monggo Pak, silakan. Apa saran Anda untuk tetap disiplin Pak saat menghadap berturut-turut? Sistem Pak Zabrik, nanti kan ada sistem. Sehari kita entry sekali di jam tertentu. Itu sistem. Jadi jenengan kalau sudah punya sistem kan tinggal jenengan membentuk diri jenengan untuk sanggup menjalankannya. Nah, jadi anggaplah trading ini sebagai perusahaan yang Pak Zabrik dirikan dari nol, bayi yang jenengan rawat dari nol untuk jenengan besarkan. Anggaplah trading sebagai itu. Jadi akun Binance Pak Zabrik itu dianggap seperti bayi Pak, yang barusan lahir, terus jenengan gedein, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan disiplin konsisten. Untuk ngasih makan, untuk merawat, untuk ngajarin baca, ngajarin jalan, memberikan ASI dan lain-lain. Kira-kira gitulah itu analoginya. Jadi Pak Zabrik harus punya sistem. Nah nanti sistemnya seperti apa kita ajarkan nanti Pak. Jadi kenapa orang nggak bisa disiplin konsisten itu jangan-jangan dia nggak punya sistem gitu loh. Nah,
problemnya kan jangan-jangan di situ Pak, karena nggak bisa disiplin konsisten, lah apa yang mau dijalankan gitu loh, sistem aja nggak punya, random semua entry-nya kok gitu loh, makanya kan nggak bisa disiplin. Nah, tapi di genre akademi ini saya kira teman-teman kalau sudah punya sistem kan tinggal mencambuk dirinya tanda kutip ya di sini ya, untuk bisa disiplin terhadap sistemnya. Kira-kira gitu Pak Zabri. Kita masih panjang banget untuk membuat sistem tersebut. Masih 5 kali pertemuan lagi teman-teman. Oke, siap Pak. Ya, sanggup ya Pak Zabrik ya, nggak masalah ya. Belum. Ya. Oke, gitu. Semangat teman-teman. Kalau teman-teman semangat, saya juga semangat Mas. Monggo. Halo Pak, Pak malam. Pak Nicholas, selamat malam Pak Nicholas, monggo Pak. Iya, malam Pak. Mau tanya, Iya, tadi kan iya. saya ada kelewat gambarnya sedikit nih tadi waktu di awal gambarnya nggak keluar. Tadi kan Bapak bilang ada modal minimal 100, nah Iya, ada modal yang iya. proper gitu. Kalau menurut Bapak modal yang Oh, proper iya. yang geraknya enak tuh berapa? Gini Pak Nicholas, kan kita beda-beda lah, itu kan preferensi individu. Maksud saya Iya. gini, kalau saya kira ya ideal di Indonesia itu kalau single belum menikah belum punya anak kan hidup 3 sampai 5 juta kan bisa kan. Jadi kalau modal minimal saya ya anggaplah 5%-nya berarti 50 juta sampai 100 juta. Itu kalau nyari profit minimal kan. Karena kan kita prepare for the worst tuh Pak. Pak Nicholas kan kita hope for the best, prepare for the worst kan. Berharap untuk yang terbaik, Iya. bersiap untuk yang terburuk. Ya kita ambil yang paling buruk Pak. Kalau kita dapat paling buruk kan setidaknya tetap kita bisa makan tuh Pak. Kan gitu tuh. Jadi single Iya. di Indonesia kan saya kira Ya. cowok itu ya 3 sampai 5 juta, berarti modal minimal 50 sampai 100 juta. Kira-kira segitu. Karena itu untuk Terus trading for living Pak. sama ini Pak, Jangan nggak usah kerja lagi, full trading Iya. itu aja gitu. Ya, monggo. Sama kalau tadi kan Bapak bilang kan 1 hari 1 trading ya. Betul. Itu kalau menurut Bapak yang paling wajar lah. Kita 1 hari itu masuk maksimal berapa kali trading, Pak? Biar kita nggak burn out juga gitu. Saya aja nggak tiap hari Pak. Jadi saya tuh trading kalau ada momen di jam-jam tertentu. Jadi saya sendiri tuh nggak tiap hari Pak. Ya, saya sendiri nggak tiap hari. Kalau saya udah entry itu sehari sekali, profit atau loss. Tapi kalau nggak ada saya nggak entry, gitu loh Pak Nicholas. Ya, jadi saya hanya entry ketika di jam-jam tertentu saya mantau market, saya muncul chart pattern, saya tembak. Kalau nggak saya nggak. Karena saya nggak bisa Pak, saya nak jidat Pak Nicholas ya, jam-jam trading dimanapun saya nggak bisa, dimanapunnya oke, tapi jam-jamnya saya nggak bisa bebas. Karena saya ada nganu lain Pak, ada fokus lain juga kan, ngurusin ini ngurusin itu. Jadi kalau saya sukanya tuh malam Pak Nicholas, jam 7 sampai jam 11 lah, jam 11 jam 12 lah, jam 7 malam sampai jam, jadi habis ini saya screening Pak, habis ini. Karena ini gerakan US, duit US masuk kan ini kan, US kan pagi siang kan ini kan, duitnya gede Pak, gerakin market volatil dia gitu. Oh iya, sama jam trading itu menurut Bapak lebih baik itu ikut tadi, yang Asia, yang London apa sama Amerika ya? Kalau kripto Pak, Amerika jadi pasti. Lebih baik di malam ya? Iya pasti Amerika sih Pak. Lebih volumenya lebih ini ya? Volumenya lebih jos banget kan. Kalau swing, udah sih Pak, itu aja. Ya Pak Nicholas, udah cukup? Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Anytime Pak Nicholas, luar biasa ya. Oke teman-teman, itu tadi. Jadi di sini teman-teman sudah bisa mengira-ngira ya, kalau mau trading for living kira-kira harus mempersiapkan berapa gitu ya. Jadi saya kira tuh nggak usah kesusu teman-teman ya. Kok kesusu lagi tuh Pak Is, kok bahasanya bahasa Jawa terus gitu. Ya saya wong Jawa Pak, wong Semarang saya. Jadi teman-teman jangan buru-buru untuk trading for living. Saya harapkan jangan buru-buru. Teman-teman tuh harus bisa membuktikan dulu lah, minimal ke saya ya 3 bulan berturut-turut profitnya di atas 5% aja wis ya. Nanti teman-teman berarti sudah bisa trading for living. Jadi kalau belum bisa 3 bulan berturut-turut profit konsisten, nggak usah bicara trading for living teman-teman. Ya jadi tugas teman-teman di sini adalah sangat berat ya, karena PR teman-teman nanti setelah kita webinar adalah teman-teman harus membuat paper trading minimal atau forward test tapi pakai duit kecil, monggo terserah, dengan trading transaksi sehari sekali atau 2 hari sekali. Itu dikira-kira nanti sekitar 90 kali transaksi sampai 100 kali transaksi selama 1 kuartal, selama 3 bulan. Teman-teman harus di atas 5% terus tiap bulannya. Saya nggak nyuruh teman-teman benar terus ya. Saya berharap teman-teman banyak benernya. Maka teman-teman nanti akan bisa trading for living. Jadi yang harus teman-teman lewati itu dulu, baru nanti mikir modal untuk trading for living. Kira-kira gitu. Dan apakah itu sulit Pak? Sulit Pol ya. Saya nggak terus jualan ludah gampang enggak. Ya, sulit banget. Karena musuh teman-teman adalah diri sendiri. Nah, begitu teman-teman saya kasih tahu ini semua kan teman-teman punya sistem kan. Nah,
Nah, tapi setelah ini yaitu ada puncak gunung berikutnya lagi, itu adalah musuhnya diri sendiri, yang mana di sini saya hanya bisa mendampingi untuk sisi mentalnya, sisi batinnya teman-teman. Tapi kalau untuk ngeklikin kan saya nggak bisa pak ya toh, kan teman-teman punya komputer sendiri, punya laptop sendiri, maksud saya bantu ngeklikin kan nggak mungkin. Ya itu adalah PR teman-teman di bagian sana ketika nanti teman-teman sudah webinar gitu ya. Monggo pak yang mau tanya lagi. Nah apa tuh teman-teman yang mohon maaf yang luar Jawa tadi siapa pak, yang di Kalimantan tadi sudah jam 11 ini ada ya tadi ya, jam 10 ya, sudah setengah 11 ini tadi ya. Siapa tadi pak, mohon maaf. Ya saya Pak. Oke Pak Zaini, luar biasa ya, saya 1 jam. appreciate banget. Walaupun Iya ya. selisih 1 jam teman-teman ya, tapi beliau tetap mengikuti dengan baik ya jamnya, tetap disiplin dengan baik jamnya, join sesuai jamnya. Tapi yang selisih 2 jam 1 jam ini tetap disiplin, tetap belajarnya nggak ngantuk, itu keren banget. Saya appreciate banget teman-teman. Ini saya tuh tiap berdoa itu mesti saya pengen teman-teman sukses gitu toh. Saya pengen orang yang kenal Iswandra Academy itu sukses gitu dok saya. Kenapa? Rumusnya ada gitu loh, formulanya ada, tinggal dilaksanakan. Yaitu yang butuh perjuangan tenaga teman-teman. Makanya kan saya juga selalu mendoakan lah member-member Iswander yang tahu cara-caranya, yang tahu patra-patranya, patokan-patokannya, semoga bisa menerapkan dengan baik. Doa satu persatu teman-teman, ada 1000 orang saya sebut semua. Saya intinya berdoa biar teman-teman semua bisa menerapkan dengan baik itu teman-teman. Monggo yang mau tanya lagi teman-teman, ada? Halo, suara saya masuk nggak pak, coba? Halo, waduh mic saya error nih. Halo teman-teman.